Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. Shalom teman-teman, senang berjumpa lagi dengan teman-teman di ibadah online service Grogol Youth Ministry. Sore hari ini saya mau ajak teman-teman semua kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga mendengarkan firman Tuhan. Mari teman-teman kita sama-sama menaikkan sebuah pujian bahwa hanya Yesus yang sama-sama kita andalkan. Tiada yang lain, hanya Yesus. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Amin. Kami perlu Engkau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu, Tuhan, hikmat-Mu lebih pikiranku. Jalan-Mu
di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Benar Tuhan, hanya Kau yang kami andalkan. Melebihi sesuatu apapun yang ada di dunia ini, hanya Kau Yesus. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Melebihi siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada yang lain. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Oh, haleluya, haleluya. Hanya Kau yang kami perlu, hanya Kau Yesus. Kami sembah, kami muliakan. Haleluya. Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolongku, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Kami percaya, ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya, di atas segalanya, di atas segalanya. Baik, kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Shalom Dreamers dan Youthers dimanapun kamu berada. Saya percaya kamu semua ada dalam kondisi yang semakin lebih baik, karena hari-hari ini juga semakin lebih baik, apalagi udah masuk ke fase new normal ya. Tentu fase ini akan membuat banyak orang sedikit hati-hati ya, sedikit hati-hati dan sedikit menjaga diri. Tetapi kita anak-anak Tuhan, tentu kita akan ngikutin protokol yang ada. Namun bukan berarti dengan mengikuti aturan-aturan yang ada kita tidak bisa nggak bisa nyantai lagi. Dan tentu ini akan menolong kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama anak-anak yang hidup sebagai generasi milenial, bertumbuh sebagai pribadi-pribadi yang jauh semakin kuat dan diberkati Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan kali ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah sehingga setiap kami yang mendengar akan diberkati dan dikuatkan. Hamba-Mu terbatas, Roh Kudus tidak terbatas. Beritahukan kami hal-hal yang perlu kami perbaiki sehingga kami mengikuti kehendak-Mu dari hari ke hari. Dan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan bicara soal restored in silence ya, restored in silence atau diubahkan di dalam kesunyian. Ya, diubahkan dalam kesunyian. Ada pertanyaan-pertanyaan yang beberapa hari ini masuk ke DM saya dan mereka bertanya, apakah mungkin kemudian di saat-saat sendirian, kesepian gini saya bisa mengalami perubahan ya. Saya nggak bisa ikut dalam ibadah-ibadah yang seperti biasanya. Apakah saya bisa mengalami pengubahan? Ibadah-ibadah sebelumnya menyentuh hati saya, tetapi ibadah-ibadah yang kali ini rasanya kayak nonton biasa gitu ya.
lebih seru nonton drama K-pop ya, drama Korea. Saya nggak tahu ya, karena memang saya bukan penikmat dari drama Korea. Tetapi ketika kemudian kita menyadari hal ini merupakan satu fenomena yang terjadi di tengah-tengah situasi new normal kita, di tengah situasi zaman yang seperti saat ini, di tengah-tengah pandemi, maka ada banyak orang merasa kesepian ya, ada banyak orang merasa jalan sendiri, ada banyak orang less guidance. Ya, sehingga mereka cenderung berpikir apakah saya sudah salah arah ya, atau saya mulai kehilangan teman-teman, atau saya mulai kehilangan pergaulan saya. Maka kemudian saya mau kasih tahu kepada teman-teman Gymmers dan Youthers dimanapun kamu berada, ada pengubahan di dalam kesunyian. There is restoring in silence. Ada hal yang diubahkan di dalam kesunyian. Apa sih maksudnya? Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam apa sih diubahkan di dalam kesunyian. Nah, saya akan bawa teman-teman kepada satu frame yang menurut saya menarik. Ini bicara tentang satu binatang ya, yang kita kenal dengan elang ya. Kita kenal dengan elang. Nah, secara penelitian oleh para ahli, maka elang itu dikatakan dapat hidup sampai usia 40 tahun ya. Elang dapat hidup sampai usia 40 tahun. Dan kemudian ketika seekor elang dapat hidup sampai 40 tahun, maka kemudian di ujung dari usia 40 tahun, elang itu diperhadapkan pada pilihan untuk dia dapat tetap hidup atau kemudian dia harus mati ya. Dan ini pilihan yang sangat sulit, karena apa? Elang harus memilih sendiri tanpa tuntunan atau tanpa guidance yang mungkin ada buku tertentu atau mungkin ada rekaman audio tertentu atau video tertentu yang mungkin akan ngarahin dia, lang kamu harusnya gini, lang kamu harusnya gini. Nggak gitu juga ya. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan burung yang kita kenal dengan nama burung elang ya. Bagaimana kemudian dia menghadapi kenyataan bahwa kemudian di akhir kehidupan usia 40 tahun dia harus memilih antara hidup atau mati. Kalau mati ya hidup dia sudah selesai pada saat itu. Tetapi untuk hidup kembali, maka elang harus masuk ke dalam satu posisi inkubasi atau posisi diisolasi selama 150 hari kurang lebih itu hampir 5 bulan ya, 5 bulanan, mungkin bisa sampai 6 bulanan. Nah, dalam transformasi 150 hari seekor elang itu harus berusaha terbang tinggi ke satu tempat yang sangat tinggi, tempat yang tidak dapat dijangkau oleh hewan-hewan yang lain atau predator yang lain atau binatang-binatang yang lain, yang dimana kemudian hanya dia sendiri yang bisa berada di sana. Dan kemudian waktu elang itu memilih untuk bertahan hidup, maka dia harus pergi ke atas gunung batu yang tinggi, di tepi jurang yang tinggi. Maka di sanalah kemudian selama 150 hari, maka kita dapat melihat ada transformasi yang terjadi, ada restorasi yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi di dalam kesunyian. Nah, elang waktu naik ke atas gunung batu di tepi tebing itu, dia tidak bersama-sama dengan kawanannya, tetapi dia harus berusaha sendiri naik ke sana. Dan inilah yang membuat perjalanannya, prosesnya tidak menjadi mudah. Karena apa? Setelah dia sampai di atas gunung batu, di tepi jurang, di tepi dari tebing itu sendiri, maka di sana elang harus mencabuti bulu-bulunya sampai dia botak. Ya, saya dulu waktu kecil ya, dulu saya pernah kecil soalnya. Waktu saya kecil, saya suka iseng tuh cabutin bulu atau ekornya ayam ya. Waktu saya cabut, ayamnya bunyi kotak gitu ya. Karena apa? Mungkin dia kesakitan ya. Saya nggak tahu karena apa. Saya nggak punya bulu kayak bulu ayam, kecuali saya punya bulu kaki yang waktu dicabut juga rasanya sakit ya kan. Nah, pasti akan sangat sakit ketika kemudian elang harus mencabuti bulunya sendiri ya. Dia harus mencabuti sayapnya, ekornya, dan lain sebagainya. Dan bukan hanya sampai di situ saja, ketika dia udah botak, tapi apa yang terjadi? Maka elang harus mencabut kuku-kukunya ya. Mencabut kuku-kukunya sampai terlepas. Karena apa? Kuku-kuku elang ketika dia sudah tua, maka kukunya sudah cenderung untuk melengkung sehingga dia tidak dapat mencengkram dengan baik lagi. Ya. Dan setelah dia mencabut kukunya yang sudah melengkung itu, sakit banget ya. Sakit banget. Kalau teman-teman punya persoalan di area kuku dan kuku ini harus dicabut, itu sakit banget ya. Dan apa yang terjadi? Bukan hanya berhenti waktu dia sudah botak
badannya udah tidak ada bulu dan kemudian tidak ada lagi kukunya, maka elang harus menghancurkan paruhnya itu sendiri. Karena apa? Paruh elang ketika dia sudah tua, dia akan melengkung, bahkan cenderung untuk menusuk kerongkongannya. Caranya, untuk menghancurkan paruhnya, dia harus menghantam dari paruhnya ke batu yang ada di sekitar sarangnya. Dan apa yang terjadi? Bahwa luka-luka yang terjadi kepada elang itu dipulihkan. Elang dipulihkan dari luka-lukanya. Selama 150 hari, dia memilih untuk ada di satu tempat di mana kemudian dia harus siap mengalami proses restorasi yang menyakitkan. Tetapi di sisi yang sama, dalam proses yang menyakitkan, dia diubahkan menjadi satu hewan yang kembali kuat. Kembali punya cakar yang panjang, cakar yang tajam, paruh yang tajam, bahkan kepakan sayap yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Karena apa? Dia di-restore selama dia ada dalam proses transformasi. Dia di-restore in silence. Dia diubahkan di dalam kesunyian. Tidak ada orang yang mendukung dia, tidak ada orang yang kasih makan dia selama dia ada di atas puncak gunung batu itu. Tetapi apa yang terjadi selama 150 hari dalam proses yang menyakitkan, maka elang memiliki kesempatan untuk hidup 2 kali lagi. Ya, tadi hidupnya hanya 1 kali kesempatannya, dan setelah dia mengalami transformasi, dia memiliki 2 kesempatan hidup, 2 kali kesempatan hidup. Akhirnya elang dapat hidup kurang lebih 30-40 tahun lagi. Sehingga elang termasuk salah satu unggas yang punya usia hidup yang sangat panjang dibandingkan dengan unggas-unggas sejenisnya atau burung-burung sejenisnya. Elang dipulihkan, elang diubahkan di dalam kesunyian. Dia diubahkan dari kelemahan. Yang tadinya kepakan sayapnya sudah tidak bisa secepat dulu, yang kemudian cakarnya tidak lagi dapat mencengkram ketika dia waktu muda, dan kemudian waktu paruhnya mematuk mangsa, maka tidak lagi seperti yang sebelumnya. Maka waktu dia dipulihkan, waktu dia diubahkan dalam kesunyian, maka apa yang terjadi? Dia diubahkan dari kelemahannya. Dia diubahkan dari keterbatasannya. Dia diubahkan dari titik kematiannya. Bahkan dia diubahkan dari rasa sakit, dari luka-luka yang dia alami. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kau sedang terluka dan kau menganggap bahwa tidak ada orang yang mensupport engkau. Engkau mulai berpikir bahwa aku udah melayani dengan luar biasa, aku udah kasih segala sesuatu untuk Tuhan, bahkan di dalam gereja aku udah kasih sumbangsi yang begitu sangat signifikan. Tetapi kemudian di tengah-tengah situasi ini, saya ngerasa tidak ada hal yang diubahkan dalam kehidupan saya. Mari kita lihat, sama seperti burung elang, maka apa yang terjadi? Ada sesuatu yang terjadi, ada perubahan yang terjadi dari kelemahannya, dari keterbatasannya, dari kematiannya, dari luka-luka yang dia alami, menuju proses pembaharuan. Ada metamorfosa di sana. Metamorfosa bukan dari ulat jadi kepompong dan kepompong jadi kupu-kupu, tetapi metamorfosa dari pribadi yang lemah menjadi pribadi yang kuat. Di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan, Tuhan mau ubahkan kita. Tuhan mau buat kita jadi pribadi yang lebih kuat. Satu rujukan ayat dalam Alkitab, dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. Kita tidak akan baca keseluruhan ayat ini, tapi ada hal yang saya mau bagikan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama, di sana kita akan belajar tentang pribadi Elia. Elia salah satu nabi yang diperhitungkan, bahkan salah satu pribadi yang kemudian diangkat ke sorga tanpa kematian. Elia adalah orang yang spesial. Bahkan dalam Alkitab di Perjanjian Baru, Elia dan Musa itu 2 nabi dengan level yang sama. Nabi yang luar biasa, yang dekat dengan Tuhan, yang punya privilege khusus dari Tuhan. Nah, dari ayat yang saya sudah sampaikan tadi, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18, kita belajar ada 3 hal yang akan menolong kita bagaimana kemudian kita menyadari dan mengalami restoration in silence, pemulihan, pengubahan di dalam
kesepian kita, kesunyian kita, kesendirian kita. Yang pertama, in silence God hears and sees you. Ya, dalam kesunyian Allah mendengarkan dan memperhatikanmu. Kita lihat ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Saya akan baca buat teman-teman sekalian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Nah, Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, dan Tuhan melihat apa yang menjadi kebutuhan dari Elia. Dan kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, di perikop sebelumnya, di pasal sebelumnya, Elia merupakan satu-satunya nabi Allah yang tersisa untuk membantai kurang lebih 300 nabi Baal. Dengan dia berdoa kepada Tuhan, maka api dari surga turun membakar persembahan yang digenangkan di dalam genangan air. Itu adalah hal yang luar biasa. Tetapi kemudian Elia lari, karena apa? Dia dikejar oleh Raja Ahab dan istrinya Isabel, ya, Isabel banget ya. Udah bela Tuhan, udah ngerjain pekerjaan Tuhan, tapi kemudian dia harus dikejar-kejar lagi. Dan kemudian dia bilang, Tuhan cabut aja deh nyawaku Tuhan, udah deh aku hidup ini gak ada artinya. Karena apa? Tinggal aku satu-satunya yang begini Tuhan, tinggal aku yang gini, aku kesepian Tuhan, gak ada yang tolongin aku Tuhan, gak ada yang support aku. Saya mau katakan, in silence God hears you and God sees you. Tuhan mendengar engkau, mendengar tangisanmu, mendengar seruanmu, dan Tuhan memperhatikan keadaanmu. Dan Elia diperhatikan oleh Tuhan. Elia diberi makan, bahkan Elia dibangunkan oleh Tuhan. He hears you and he sees you. Yang kedua, ya, restoration in silence, or restore in silence. In silence, God strengthens you. Dalam kesunyian, Allah menguatkanmu. Ayat yang ke-8 saya akan baca buat teman-teman. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb, ya. In silence God strengthens you. Di saat orang lain tidak mensupport kamu, tetapi kemudian Tuhan mendengar dan Tuhan memperhatikanmu. Bahkan bukan hanya mendengar dan memperhatikan, dia menguatkanmu dengan dia kasih makan. Dan kita lihat Elia ketika dia makan dan minum apa yang Tuhan beri dalam kehidupannya, dia dapat berjalan selama 40 hari 40 malam. There is an ultimate power, ada kekuatan yang sangat luar biasa terjadi di dalam kehidupan Elia ketika kemudian dia diubahkan di dalam kesunyian. Dan kekuatan yang daripada Tuhan inilah yang mengubahkan kehidupan yang namanya Elia itu sendiri. Dan saya mau katakan kepada teman-teman, ya, motivator-motivator dalam dunia mungkin akan membuat hati kita sedikit lebih tenang, tetapi firman Allah, tetapi kekuatan yang datang daripada Allah itu akan menguatkan, bukan hanya menguatkan hatimu, tetapi juga menguatkan pikiranmu dan menguatkan kehidupanmu. Untuk engkau menyadari bahwa tanpa Tuhan engkau tidak dapat melakukan apa-apa. Bahwa tanpa Tuhan mungkin orang lain bisa tolong 1-2 kali, tapi kemudian kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan akan tolong dan menguatkanmu. Dalam satu perjalanan yang sangat panjang, dia akan menguatkan kehidupanmu. Kita gak akan pernah tahu sampai kapan COVID ini akan berakhir, tapi Tuhan mau bicara kepadamu hari ini. Dia mau menguatkanmu. Dia mau memberikan engkau kekuatan yang orang lain gak bisa berikan kepadamu, tetapi Tuhan mau kasih kepadamu supaya apa? Kamu semakin bercahaya. Bahkan firman Tuhan berkata, orang yang menghadap Allah ke Sion, makin lama, makin hari, makin kuat. Yang ketiga, in silence God guides you. Dalam kesunyian Allah menuntunmu. Ayat 10 dan ayat 14 saya akan baca ya kepada teman-teman pada saat ini. Ayat 10 dan 14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam.
Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Demikian pula dengan ayat yang ke-14 ya. Dalam kesunyian Allah menuntunmu ya. Dalam ketidaktahuan Allah menuntunmu. In silence kita nggak bisa melakukan apa. In silence kita nggak bisa berpikir tentang apa-apa. Dalam situasi yang sangat sulit kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Tetapi kemudian dalam situasi yang sulit firman Tuhan berkata, Tuhan akan menuntunmu. Tuhan memperhatikan, bahkan Tuhan menguatkanmu. Ya. Hanya saja mengapa kita sulit berjumpa dengan Allah dalam kesunyian? Ya ada hal-hal yang mungkin harus kita sadari. Ya karena kita nggak melakukan apa-apa di dalam kesunyian. Kita nggak melakukan apa-apa di dalam kesendirian. Kita cenderung untuk melihat kepada diri kita sendiri ketimbang kita melihat ke atas dan kita mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Kita sulit berjumpa dengan Allah karena apa? Kita sering komplain sama Tuhan, kita sering mengeluh kepada Tuhan dalam kesunyian, sama seperti yang dilakukan oleh Elia. Ini adalah hal yang manusiawi ya. Ini adalah hal yang manusiawi. Kita komplain sama Tuhan dan kemudian kita mulai nggak melakukan apa-apa karena apa? Nggak ada tuntunan kok ya. Nggak ada pertolongan. Jadi ngapain saya melayani Tuhan? Jadi saya ngapain hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Jika kemudian dalam kesunyian tidak ada pertolongan yang dapat saya dapatkan. Saya mau katakan ya, dari ayat-ayat yang kita baca, dari apa yang telah kita dengarkan pada hari ini, maka yang pertama, He listens to you. Dia mendengarkanmu. He understands you. Dia mengerti tentang apa yang engkau perlukan. Dia mengerti pergumulanmu. He fights for you. Dia berjuang, dia membela engkau, dia berperang untuk engkau. He protects you. Dia melindungi engkau. Dan yang terakhir, He loves you. Dia mengasihi engkau. Dia mengasihi kamu, dia mengasihi saya. Karena kita harus percaya bahwa kita tidak pernah berjalan seorang diri. Bagaimana saya dapat memahami Allah dalam kesunyian? Apakah saya dapat melihat Allah di dalam situasi yang sukar seperti saat ini? Apakah saya dapat memahami rencana Allah di tengah-tengah tidak adanya dorongan, motivasi, bahkan situasi keuangan saya sudah mulai kering? Apakah saya dapat melihat Tuhan, menyadari Tuhan itu ada? Jawabannya adalah Tuhan itu ada. Kita yang sering membelakangi Tuhan. Sehingga ketika kita berjalan membelakangi Tuhan, Tuhan yang makin jauh. Dan kita sama sekali tidak merasakan kehadirannya. In silence, Tuhan mau bilang, Dia melihat kita. Dia memperhatikan kita. Dia menguatkan kita. Dia akan menuntun kita. Karena satu alasan, He loves you. Mazmur 23 dengan jelas, Raja Daud memberikan satu gambaran. Dalam posisi kesendiriannya, Daud menyadari Tuhan adalah gembala yang baik. Melalui Tuhan, di dalam Tuhan, tidak akan pernah berkekurangan. Bahkan ayat yang terakhir berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Hal yang paling indah ketika kita menyadari pemulihan, pengubahan di dalam kesunyian adalah Dia memberikan hidupnya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia merelakan apa yang menjadi haknya hanya untuk mengubahkan kehidupan kita. Itulah kasih Allah yang begitu besar. Dan saya percaya there is restoration in silence. Ada pemulihan di dalam kesunyian. Dan Tuhan mau memberkati kehidupan. Tuhan mau menjaga engkau. Tuhan mau memperhatikan engkau. Tuhan mau menguatkan engkau karena Dia mengasihi engkau. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Pada kali ini hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran-Mu. Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami pemahaman dan rema sehingga kami memahami bahwa akan ada pemulihan di dalam kesunyian. Kami tidak berjalan sendiri sebab Tuhan beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati firman-Mu sehingga firman-Mu bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online Jim selanjutnya. Nantikan terus update dari Jim di Instagram maupun di media sosial yang sudah kami sediakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. This is real love. This is real love.